Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemerdekaan identik dengan kebebasan dari penjajahan atau penguasaan pihak lain terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Kemerdekaan juga identik dengan kemandirian untuk menentukan arah kehidupan suatu bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, kemerdekaan identik dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki, juga kekuasaan untuk memimpin bangsa untuk mencapai cita-cita luhur yang telah digariskan dan disepakati bersama. Kekuasaan itu sendiri berarti kemampuan untuk berdiri teguh di bagian muka bumi ini. Namun demikian, kekuasaan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk berlaku semena-mena, karena kekuasaan dan kemerdekaan yang kita raih selain merupakan nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan. Merujuk kepada Quran surah Al-Hajj ayat 41, sekurang-kurangnya terdapat 3 hal yang dilakukan suatu bangsa yang dianugerahi kemerdekaan, yaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Pertama, menunaikan ibadah sholat. Perbuatan ini merupakan bukti pokok ketaatan kepada Allah SWT. Dalam arti luas, suatu bangsa yang merdeka selayak-layaknya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Bangsa yang didasari keimanan dan ketakwaan merupakan negara yang memiliki moral yang baik. Bangsa yang bermoral baik adalah bangsa yang menjauhi segala perbuatan koruptif, pembuatan makar, dan pembuatan nista lainnya. Meskipun masih agak hampa dari implementasi, kalimat iman dan takwa telah menjadi dasar dalam setiap program pembangunan negara kita. Kini tinggal semua komponen bangsa ini mampu mengimplementasikan dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, mengeluarkan zakat. Negara yang merdeka adalah negara yang sangat peduli terhadap kehidupan rakyatnya. Para pemimpinnya sangat tidak rela jika melihat rakyat berkubang dalam kemiskinan. Oleh karena itu, mereka berupaya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun negaranya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perintah mengeluarkan zakat merupakan simbol agar para pemimpin dan kaumnya mampu meningkatkan kepedulian sosial. Perintah mengeluarkan zakat juga merupakan simbol agar pemimpin berbuat jujur. Sebab dalam zakat ada pengelolaan harta milik umat, seperti halnya yang diperlukan kejujuran dalam mengelola negara ini. Jika pemimpin sudah mampu berbuat jujur dalam mengelola negara, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Secara singkat, amar ma'ruf nahi munkar adalah keberanian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Suatu bangsa akan memiliki harkat, martabat, dan wibawa di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia jika bangsa tersebut mampu menegakkan hukum seadil-adilnya. Sebaliknya, suatu negara akan kehilangan harkat, martabat, dan wibawa manakala bangsa tersebut tidak mampu menegakkan hukum dengan adil. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang kehancuran suatu bangsa. Salah satu sebab kehancuran bangsa adalah manakala hukum tidak ditegakkan atau ditegakkan tetapi secara diskriminatif. Apabila kalangan elit melakukan tindakan pidana, mereka dikenai sanksi pidana berat. Tetapi apabila kalangan elit melakukan tindak pidana, mereka dibiarkan saja, tidak dikenai sanksi berat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tema peringatan HUT ke-75 kemerdekaan negara Indonesia kali ini adalah
Indonesia maju. Indikator kemajuan sebuah negara tidak cukup dilihat dari kemajuan pembangunan fisiknya saja, tetapi juga harus dilihat dari kemajuan non-fisik, terutama kemajuan moral dan spiritual penduduknya. Kunci utama kokohnya suatu negara terletak pada moral dan spiritual pemimpin dan penduduknya. Jika moral dan spiritual bangsanya baik, maka kehidupan bangsa tersebut akan kuat, jauh dari kehancuran. Sehebat apapun kekayaan dan kekuatan yang dimiliki suatu negara, lambat laun akan hancur manakala moral dan spiritual bangsanya jelek. Kehancuran negeri Sabah yang subur dan makmur yang telah digambarkan dalam Al-Quran merupakan bukti nyata kehancuran suatu bangsa akibat jeleknya moral, spiritual, pemimpin dan penduduknya. Sehebat apapun peperangan yang terjadi, tidak akan menghancurkan eksistensi suatu negara. Hal yang terjadi paling-paling berpindahnya kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang lain. Demikian pula dengan bencana yang menimpa suatu bangsa. Tidak ada yang sampai menghancurkan atau melenyapkan bangsa tersebut. Pengakuan akan ketuhanan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam pengakuan keimanan dan ketakwaan harus benar-benar menjadi dasar melaksanakan program pembangunan negara kita. Insya Allah, dengan cara seperti ini, bangsa kita akan menjadi negara yang maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan, beriman, bertakwa, mampu menegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.